lebih ke ningrat yang modern gitu, yang di zaman sekarang. Nah kalau Ajeng ini karakternya dia karena dia Dan Ajeng, bisa dibuka nggak? Bentar aja. iya. Nggak kelihatan cantiknya. Nah, betul. Silakan Kak, Kak Marsha cerita tentang Ajeng. Iya, jadi di sini aku berperan sebagai Ajeng. Ajeng itu adalah salah satu kenapa itu? Ya Kak, silakan. Ajeng itu adalah salah satu anak ningrat gitu ya, yang udah modern gitu. Jadi emang latar belakangnya pun juga bukan yang zaman dulu yang bener-bener masih apa ya, jadul gitu ya, tapi sekarang udah lebih ke ningrat yang modern gitu, yang di zaman sekarang. Nah kalau Ajeng ini karakternya dia karena dia besarnya, dia lahirnya di Solo dan juga ningrat, jadi pastinya dia punya kepribadian yang apa ya, yang santai, yang tenang, yang pokoknya santai, semuanya tuh benar-benar dibawa ya, gimana sih kalau orang Solo gitu kan ya, benar-benar lembut gitu ya. Sedangkan beda banget sama Marsha yang orang Sumatera gitu ya, yang emang benar-benar Batak gitu, yang ngomong sedikit suaranya tuh besar banget. Jadi itu tantangan tersendiri untuk aku memerankan Ajeng gitu. Cuman Ajeng ini juga walaupun dia anak ningrat, tapi kan namanya manusia pasti kan punya keinginan dan punya pencapaian sendiri gitu. Jadi di sini memperlihatkan dimana Ajeng tuh juga mau punya emansipasi dalam dirinya juga gitu, sebagai seorang wanita. Walaupun dia ningrat, tapi dia juga tidak melupakan sopan santunnya pada orang tuanya, tapi dia juga punya haknya sendiri ya untuk diperjuangkan gitu. Jadi beratkan itu aja sih. Ada ini nggak sih pertimbangan untuk menerima peran ini? Pertimbangannya karena itu tadi, karena ini aku belum pernah memerankan sebelumnya karakternya sebagai base-nya on si Solo gitu. Jadi aku sendiri kan orang Sumatera, jadi sangat berbeda jauh gitu dari pribadi Marshanya. Jadi ini merupakan tantangan untuk aku, makanya aku mau mengambil peran ini gitu. Di skenario nggak ada bahasa Jawa ya? Di skenario-nya memang nggak ada, jadi emang kita yang explore sendiri kira-kira cocoknya gimana. Cuman memang kemarin itu aku ada ingat Mas Balki itu bilang untuk tidak terlalu, yang penting logatnya logat filmmaker dan yang penting logatnya logat Jawa gitu ya, logat Jawa memperlihatkan ciri khasnya gitu. Iya, Jadi dari cara ngomongnya pun juga udah kelihatan, oh ini orang Jawa walaupun dia ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi ini modern gitu. Jadi outfitnya itu outfit modern Kak ya? Iya, jadi Bukan sebagai putri keraton. iya, aku tuh baru kepikiran juga tadi. Kaisar. Mungkin takutnya salah ya. Jadi Iya, Kak. bukan yang kayak zaman dulu, zaman Kartini, bukan Enggak, yang kayak gitu, tapi yang modern, yang sekarang, karena kuliahnya juga sama ya warga-warga biasa gitu. Jadi emang ningrat tapi di versi zaman sekarang dan modern gitu. Jadi jalannya nggak jinjit, Tidak. tersungkur, seperti aja Enggak, biasa. iya, kayak gitu. Dan tentu saja kan yang menjadi menarik itu adalah tokoh Bagas ini. Apakah Iya. diceritakan nanti pertemuannya, kemudian bagaimana menjalin cinta? Mungkin dalam garis besar pasti akan ada ceritanya sendiri gitu, dimana pakai masker ya. Nanti akan ada ceritanya sendiri gitu, dimana Bagas ketemu dengan Ajeng, terus perjalanan cintanya kayak gimana. Anak sampai- petani ya Kak ya? Iya, Bagas itu anak petani. Jadi sangat berbeda jauh lah gitu dari perannya Ajeng. Ketemunya di mana Kak? Di sawah kah? Atau di... Enggak, kita teman kuliah. Oh, berarti sesama teman kampus? Iya, Baik. pada filmmaker dan multimania yang syuting ini berapa hari nanti? karya anak bangsa saat ini kota Meninggalkan keluarga. pada filmmaker dan Iya sih, pasti waktunya kayaknya 2 minggu ya, sekitar 2 minggu ya syutingnya, 14 hari, sekitar 14 hari full di Solo.
Syutingnya 14 hari full di Solo, dan ya pastinya emang harus meninggalkan, ya namanya juga pekerjaan gitu ya, lagi pula nggak sering-sering juga kok, jadi nggak masalah. Ada ajak pacar nggak? Kebetulan belum punya ayang. Mael ya? Enggak. Iya, udah enggak ya? Ada tantangan tersendiri kah untuk memerankan ini kalau boleh tahu? Tantangannya ya tadi seperti itu tadi, dimana aku harus suaranya sendiri. Suara aku kan, masa kita tuh tanpa disadarin, kita sebagai orang Sumatera suaranya kan keras, suaranya keras, terus juga kalau orang ngeliatnya tuh kita tuh seperti marah-marah, padahal sebenarnya kita nggak marah-marah gitu, dan ngomongnya juga cepat. Nah kalau yang aku lihat dari orang-orang Jawa dan orang-orang Solo tuh walaupun ngomongnya cepat tapi nadanya tuh nggak seperti orang marah gitu, jadi emang bahkan marahnya mereka itu nggak terlihat seperti marah kalau menurut aku gitu. Jadi itu tantangannya. Ada referensi khusus buat kamu ya tentang acting ini? Aku masih ngobrol dengan acting coach aja sih, soalnya memang di sini kan maunya ngambilnya yang modern ya, jadi aku belajar Jawanya dulu, fokus nih belajar Jawanya dulu gitu. Dan kebetulan kemarin, kalau ini kan emang kita belum mulai syuting ya, masih ada beberapa hari untuk cari-cari lagi, jadi aku masih cari-cari terus setiap hari, karena ini baru pertama kali lagi ya ketemu sama Mas Balki, jadi emang belum sempat ngobrol karena kemarin sempat sakit, jadi belum intens ya. Persiapan untuk syuting apa nih? Persiapannya pasti fisik gitu kan. Kemarin baru baik sakit, tapi untung sekarang udah sembuh, jadi udah lebih oke, harus bugar. Dan ya karena jauh di Solo, nggak di Jakarta, nggak di rumah aku gitu, jadi ya persiapannya bawa rumah ke Solo deh. Gitu. Jadi status Kak Marsha masih jomblo ya Kak? Udah punya ayang nanti di sini. Wah, masih jomblo ya Kak? Jadi nggak beradu weddingnya sama siapa sih sebenarnya? Di sini sama Lebih banyak ya? sama bapak dan ibu, paling banyak sih pastinya sama Bagas dan sama geng aku juga sih, tadi ada berempat sama geng aku. Oke, sip.